saya Katara. Video kali ini saya akan mau ganti aki Vario KZR ya, atau Fatime menggunakan aki Livevo 4 ya. Dan sebelumnya ini motor ini tuh akinya tuh pakai aki konvensional ya, aki kering yang mereknya tuh merek Zeus. Dan ini motor sudah sekitar 1 bulan lebih ya nggak dipakai, jadi kita bareng-bareng itu sama-sama melihat kondisi aki yang 1 bulan nggak dipakai sama sekali, nggak dipanasi sama sekali ya. Yuk kita bongkar aja langsung akinya dari cover motornya. Yuk. Oke teman-teman, ini adalah kondisi Fatime ya, yang sudah 1 bulan nggak dipakai, 1 bulan lebih mungkin ya, karena saya sebelumnya tuh pakai motor Jupiter terus ya, Jupiter Z ya, untuk warawiri kemana sana dan kemari. Dan karena ini tuh motor Fatime itu bensinnya adalah bensin Pertamax ya, jadi karena bensin harganya naik Pertamax ya, saya pakai Juyen aja kemana-mana untuk mobil ya, mobile gitu. Dan ini kondisi Fatime yang sudah sebulan nggak dipakai teman-teman, debu banget. Dan ini adalah kondisi yang sudah di covernya, yang sudah dibuka karena ini banyak banget kabel-kabel yang semeraut teman-teman ya. Dan FYI ini adalah modul dari racing ya, yang sebelumnya saya bikin navigasi dan kondisi untuk notifikasi dari handphone, dan kondisi RPM, dan kondisi GPS juga ya, GPS dan speed sensor ya. Nah, ini kondisi kabelnya seperti ini teman-teman. Nah, dan ini kondisi akinya di paling bawah ya, karena untuk melihat cek aki itu kita harus itu dulu teman-teman, harus dibuka-buka dulu seperti ini. Nah, ini dia kondisi akinya. Kondisi akinya untuk merek Zeus ya, konvensional aki kering ya. Ini kemungkinan sudah 2 tahun juga saya pakai aki Zeus ini, aki kering. Saya mau ganti pakai aki Livevo aja ya, biar serasi aja sama motor yang lain, karena ini belum pernah saya pakai, karena sebelumnya aki ini masih umurnya masih panjang ya, baru setahun tahun kemarin tuh, ini berarti udah tahun 2026 nih, berarti sudah 2 tahun ya. Jadi saya mau coba aja tester untuk apa namanya tegangannya sekarang berapa ya, karena ini sebulan nggak pernah dipakai teman-teman. Jadi jadinya kayak saya udah curiga tuh ini udah kemakan usia ya, untuk kondisi akinya, karena kan elektrikal saya banyak banget ya, jadi nyedot banget ini akinya. Maka itu saya mau coba dulu tester pakai multitester ini teman-teman. Nah ini saya baru beli juga nih teman-teman, multitester smart multimeter ya. Nah, ini jadi home tools dari apa ya namanya, dari Habau apa, nanti saya taruh di keranjang ya untuk multitester smartnya. Ini saya suka banget nih karena ini kecil banget ya, bisa dibawa kemana-mana mobile ya. Ini dia multimeternya, kita buat nyalain ya. Nah ini kan masih tampilan apa ya, negatif display ya, bukan ya, oh ini bernyala negatif display. Nah ini lampunya bagus juga ya. Jadi tuh ini ada ini ya, voltase, ohm, apalagi dioda dan kapasitor. Ini bisa DC bisa AC tuh tesnya. Mungkin nanti ada yang review sih teman-teman untuk multitesternya, selengkapnya bisa teman-teman cari, tapi ini saya cuma buat tebakan aja. Penasaran pakai multitester karena multitester saya sebelumnya udah rungkat ya. Makanya saya beli multitester ini nih, karena suka banget, kecil ukurannya. Saya pakai multitester dari Home Tools ya. Nah, jadi kita mau coba tester ya, dari negatif bisa lihat ini, biar bagus ya. Ini sekarang tampilan akinya berapa ya? 2,7, serius 2,7 volt ini. Serius, astaga. Ini bener loh, saya taruhnya tuh di negatif dan positif ini. Serius 2,7, udah drop banget berarti ini. Wah udah nggak kemakan. Ini kalau saya nyalain kontak onnya bisa rungkat nih, elektrikal yang lain ini. Bener-bener rusak nih teman-teman. Waduh, memang ini harus
segera diganti nih, dicopot ya supaya aman. Jadi kalau teman-teman punya motor yang lama sudah dipakai, alangkah lebih baiknya di tester seperti ini teman-teman, akinya berapa voltnya ya. Jadi untuk mencopot akinya, karena ini banyak banget ya elektrikal saya nih, dari lampu, dari modul-modul racing ya. Ini kita copot-copotin dulu. Oke, ini dia teman-teman modul racingnya ya. Jadi ini banyak banget ya, ini terutama buat source powernya ya, VCC sama groundnya. Dan ini buat sensor-sensornya, buat displaynya juga nih. Nanti saya jelasin ya, untuk lanjutin nanti aja. Kita bongkar dulu. Dan ini buat ini lagi nih, apa namanya tuh, kalau nggak salah police covernya nih, buat sensor suhu sama RPM nggak salah ya. Nah, jadi kalau mau copot aki ini agak susah banget ini, karena kabel saya berantakan banget. Jadi ini untuk kondisi motor Fatima teman-teman. Jadi ini saya saya bongkar untuk covernya itu, karena sulit sekali ya, karena tadi di sini mentok ya. Tadi di sini mentok nih, karena sebelumnya saya taruh D2 laser di sini nih. Ini nih begini. Jadi baut untuk kuncian akinya itu mentok ya, susah banget. Makanya saya ini buat ngikat aki ini nih. Nah, susah banget ya. Makanya tadi saya copot ya semuanya dah. Jadi ini dia kondisinya teman-teman, sudah dibuka, dicopot ya. Jadi ini adalah kondisi akinya dicopot. Dan ini adalah kondisi akinya. Merek Zeus. Ini ada apa ini? Oh, ini ada drat bautnya. Jadi drat bautnya bagus nih teman-teman. Nah, ya kotak kayak gini nih murnya. Nah, ini dia nih teman-teman, Zeus. Jadi saya biasanya taruh tanggalnya 22/04/2024. Nah, udah 2 tahun, berarti 2 tahun 3 bulan lah. Sekarang bulan Juli nih saya bikin videonya nih. Ini Zeus teman-teman, lumayan berat. Jadi ini kondisi perkabelan di bodi Fatima teman-teman ya. Ini relaynya nih, relay klakson, relay D2 laser, relay kontak, relay bilet. Nah, ini buat modul ini modul keyless ya. Nah, ini dia D2 laser. Jadi kebanyakan kabel semrawut teman-teman, nanti saya akan mau rapiin lagi nih. Nah, rencananya jadi minimalis ya untuk perkabelan, dan relaynya ganti relay yang kecil aja, yang kaki 5. Saya lebih minimalis aja gitu, biar nggak pabalatak ya. Jadi emang konsepnya tuh ini sebelumnya kan konsepnya nuntut ya, jadi berurutan, masang D2 laser dulu, masang keyless dulu, masang klakson dulu. Jadinya kita nggak bikin konsep sekaligus gitu teman-teman, biar rapi gitu. Nanti saya mau bikin konsep sekaligus untuk semua kabel berapi-rapiin ya. Jadi sekarang fokusnya untuk ganti aki dulu aja. Kita bikin aki Levepo ya. Nanti saya pakai baterai apa dan pakai cover apa, nanti kita masuk aja ke meja itu ya, meja perakitan. Dan oke, langsung aja kita mau masuk ke meja perakitan ya, karena ini udah malam juga ya. Jadi saya ini udah maghrib ya, bikin videonya. Jadi langsung aja kita masuk ke meja perakitan yuk. Oke teman, balik lagi ke meja perakitan. Jadi ini sudah ada bahan-bahan untuk perakitan baterai Levepo 4 di motor Vario KZR atau Fatima ya. Jadi di sini saya memakai kabel 4 mili dari model AVS ya. Nah, ini brandnya nggak tahu brand apa, tapi modelnya model AVS ya. Bisa lihat nih teman-teman. Nah, jadi ini saya pakai warna merah dan hitam untuk ground dan VCC-nya ya. Dan lanjut lagi untuk saya pakai cover kotak aki. Tipenya nanti saya taruh di bawah ya, saya lupa tipe apa. Pokoknya buat tipe motor Vario ya kalau nggak salah ya, kalau teman search di bawah ini. Dan di sini saya pakai baterai 32700 ya, 3,2 volt.
6000 mAh. Ya, saya kurang tahu juga kapasitas aslinya karena saya nggak punya tester baterai untuk cek kapasitas baterai dan cc-nya ya. Nah, di sini kita main tengah aja akumulasinya bahwa ini benar gitu real capacity ya. Lalu ada di sini saya memakai active balancer teman-teman. Ya, sebelumnya kan saya pakai passive balancer terus ya. Dan di sini saya beli active balancer dan tidak memakai passive balancer dan saya ingin coba aja untuk pakai active balancer. Yang sebelumnya pakai passive balancer itu oke aja karena murah juga passive balancer, dan active balancer juga agak lumayan harganya ya, sekitar 3 kali lipat dari 4 kali lipat dari harga passive balancer ya teman-teman. Lalu lanjut lagi saya pakai part nickel ya. Nanti ada trik baru saya untuk menyambung solderan untuk part nickel ini untuk nempel di baterainya ya. Dan untuk baterainya saya pakai 8 buah baterai. Nanti saya bikin paralel 2, lalu dilanjutkan dengan seri ya. Jadi nanti saya bikin 2 paralel, baru nanti bikin seri ya, lalu bikin 4 jadinya serinya. Jadi total kapasitas itu kalau paralel ditambah aja jadi 6000 mAh tambah 6000 mAh jadi 12000 mAh. Apabila dibulatkan jadi 12 ampere ya teman-teman. Jadi nanti saya pakai 8 dan ini kotaknya, lalu lanjut ini aki sebelumnya ya teman-teman. Dimana aki sebelumnya ini saya pakai aki Zeus ya, pakai aki kering. Nah, di sini pakai brand dari Zeus, ini nggak tahu brand dari mana ya teman-teman. Saya nemu aja saat itu brand ini karena lagi ada promo ya pas tahun 2024 ini. Udah bulan April tanggal 22 saya tulis pakai spidol nih. Dan di sini juga ada tahun pembuatannya juga nih. Production code-nya 23 10 19 mungkin tahun 2023 bulan 10 tanggal 19 ya. Model GTZ 7S merek Zeus, dia sudah drop ya teman-teman. Ternyata saat dicek pakai multitester dia ada di angka 2,7 nggak salah. Coba lagi kita coba tester ini teman-teman. Ini dia, saya pernah coba pakai multitester dari Home Tools ya. Nah, ini kecil banget, saya suka banget ini multitester ini. Namanya juga smart multimeter ya. Oke. Nah ini kayaknya, ada senternya. Saya tekan ini hold, ada senternya nyala tuh. Mati lagi. Jadi ini dia nih multitesternya. Nanti kita coba tester di sini kan, sebelumnya tadi kan berapa ya? Ya. Sekarang tanpa beban ada di 3 volt teman-teman. Tadi kan ada beban ya karena dia ditempelin ke motor untuk kutub ground dan kutub negatif dan positifnya ke motor, jadi ada beban itu tadi sekitar 2,7 dan sekarang ini ada di sekitar 3,35. Dan lanjut lagi teman-teman, ini untuk akinya sudah soak ya. Untuk kotak akinya jadi ini tipe YT5 ya teman-teman. Saya baru tahu ini tipe YT5 ini tuh muat sekitar 6 baterai LiFePO ya untuk fullnya. Nanti saya akan custom lagi jadi 8 pasnya. Jadi ini sekitar 6 ya teman-teman. Bisa dilihat cara ceknya, tinggal masukin aja. Nah, tuh ada 6 masuk. Jadi 2-nya ini nanti saya akan taruh atas ini. Nah, nanti kalian posisi kayak gini nih. Oke, nanti ini mentok karena di sininya nih. Kalau misalkan ini masuk aja ke sini. Nah, jadinya saya mau papas dulu ini nih. Nanti akan dimodifikasi lagi dan akan dibuat lagi rangkaiannya karena ini sangat rumit ya teman-teman untuk bikin retrofit lagi di kotak akinya. Oke, langsung lanjut aja untuk perakitan baterai lithium untuk motor Vario Pajero atau Fatime. Yuk, jadi ini adalah barang-barang yang akan dipasang, ada di rakit
untuk motor Vario ZR atau Fatime ya teman-teman. Di sini saya memakai 8 buah baterai tipe 32700 ya. Ini ada 8 piece dan saya menggunakan juga ini dia active balancer teman-teman. Nah, jadi saya coba pakai active balancer ya, pengen coba aja pakai active balancer karena sebelumnya pakai passive balancer terus ya. Untuk kemampuan dan ketahanan passive balancer selama ini di motor, dua motor berarti ya, ada 2 motor itu masih aman-aman ya teman-teman untuk passive balancer. Dan ini saya mau coba pakai active balancer, dan katanya kalau active balancer tuh dia ngebagi arusnya tuh nggak dibuang ya kayak passive balancer. Kalau passive balancer kan kalau arusnya lebih dari 4,2 dia akan dibuang ke resistor di passive balancer ya. Kalau ini akan membagi ya, sama-sama dibuang di sini resistornya. Dan tapi ini kalau ketika baterai satu setiap sel dia nggak sama, nggak seirama gitu tiap baterai selnya itu voltnya, nanti dia akan ngebagi-bagi ya. Ini juga saya tidak pakai DBMS ya, karena kalau DBMS itu kalau misalkan satu sel yang ada rusak dia akan protek ya teman-teman. Jadi ketika untuk motor atau untuk kendaraan ya, ketika starter kan pasti ada arus yang besar ya, high drain ya. Nah, saat sel yang ngedrop parah dia akan memprotek di BMS ya. Kecuali kalau pakai BMS yang mahal yang udah ada balancernya juga, itu aman teman-teman. Jadi ya kita balik lagi ke modal ya teman-teman. Untuk ini kan saya pakai kebutuhan untuk biasa-biasa aja, modalnya juga nggak begitu gede ya. Kalau pakai BMS merek Dali ya, itu lumayan ya, seharga ya ini baterai 8. Jadi ini baterainya nanti saya akan share ya di keranjang itu. Di keranjang ada baterainya, ini saya dapat harga sekitar 35 apa 37 ya satu piece-nya ya. Jadi kali 8 aja. Dan ini juga saya memakai kabel AVS 4 mili. Jadi untuk sambungan dari sini teman-teman ya, nih di covernya YT5 nih covernya. Jadi saya pakai potong berapa senti gitu ya untuk sambungan ke baterainya. Dan ini covernya juga teman-teman. Nah, covernya pakai cover YT5. Jadi untuk dimensi cover sama banget sama aki sebelumnya ini. Nah, ini YT5 teman-teman ya, tingginya sama juga tuh, ukurannya juga sama. Dan ini sangat berat sekali aki Zeus ini ya. Bener-bener berat banget ya teman-teman. Jadi ini jadi udah drop banget ya, udah solid. Kita langsung aja rakit teman-teman. Jadi konsep rakitnya saya tuh menggunakan, kan sebelumnya tuh saya pakai baut ya. Sekarang saya nggak pakai baut ya karena dia melihat ruangnya juga ini. Dan saya juga kepikiran pas beli baterai ini, beli cover ini tuh bisa muat 6 baterai. Wah, menarik nih 6 baterai. Saya ada trouble juga. Mentok teman-teman. Nah, ini mentoknya di sini nih. Nanti saya akan colok ini teman-teman. Rencananya saya akan colok, dan ini kan muat ya, buat satu baterai di sini dan satu lagi baterai di sini muat. Nah, pas kan, mungkin agak naik dikit ya. Nanti saya akan papas dikit nih teman-teman. Nanti papas dikit, kita rapiin, samain. Nanti baru kita tutup pakai cover PVC ya. Nanti dilem plastik steel biar aman. Nanti saya akan colok dulu ini teman-teman. Jadi ini adalah kreativitas saya lagi nih yang baru. Saya mau manfaatkan casingnya ya, dan saya mau manfaatkan juga mau coba rakit 12 ampere ya. Ini biasanya itu kalau bikin sebelumnya itu 6 Ah. Nah, dan ini ada trouble juga teman-teman. Nanti saya bikin rangkaiannya agak ribet juga dikit tuh. Nanti kan ini kita keluarin minusnya di bawah, baterai 1, nanti baterai 4-nya di sini nih. Nah, buat plusnya kan tutupnya begini. Nah, gambaran seperti itu konsepnya. Tapi ini saya masih rangkai-rangkai dulu aja teman-teman. Nah, dan sini saya pakai plat nikel yang biasa, nggak pakai baut. Dan saya ada trik juga buat nyoldernya. Jadi nanti saya akan amplas dikit, nanti saya akan potong ya teman-teman nih, dilubang-lubangin
Kenapa dilubang-lubangin nanti supaya nanti soldernya itu nempel sama plat nikelnya gitu. Saya udah trik lagi karena saya belum beli juga spot welding baterainya. Jadi ini saya sudah mencoak ini cover dari akinya. Jadi bisa muat 8 baterai ya. Kan ini juga agak paksa teman-teman. Jadi dia agak ini ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, agak ditekan dikit. Nah, karena diameter luas dari kotak ini, bangun ini dia agak kecil. Jadi saya tertipu ya. Nggak sesuai dengan dari kotak lebar dimensi ini. Dimensinya kan lebar sama ini. Ini agak mengecil, jadinya dia agak ngepres, tapi masih bisa lah teman-teman dipasang ini. Kita pakai konsep PNP, paksa. Nah, nanti tinggal di ini aja nih. Nah, jadi konsepnya nanti seperti ini teman-teman. 8 aki di kotak YT5 ya untuk Vario. Nah, nanti gampang kita lem aja pakai lem bakar. Lem tembak ya di sini, nanti juga ya kan melekat dan nanti disolasin aja di tabel. Baru nanti kita tutup pakai PVC ya teman-teman, sama samping-samping ini nih. Dan untuk sebelum perakitan baterai itu kita harus cek teman-teman, karena ini kita kan mau bikin paralel ya. Jadi di sini kita bikin 4 paralel lalu diseriin. Nah, jadi baterainya itu berpasang-pasangan teman-teman ini. Jadi kita bikin paralel jadi 4 pasang, lalu kita bikin seri. Jadi total keseluruhan itu 12,8 sampai 13,7 mungkin ya. Kalau dijotalin dari misalkan itu baterainya 3,2 ya. Oke teman-teman, kita cek dulu nih teman. Harus satu paralel itu harus kita cek dengan sama ya voltasenya baterainya. Sebelum itu saya sudah cek ya, yang lain tuh sama, tapi biar lebih jelas lagi ya, biar enggak ini, kita tes lagi coba untuk baterainya. Kita urutin, sini ada 8 baterai ini mereknya CJ, ini positif atas, negatif ini ada di ini sih bagus 3,1, 9-nya 3,2 lah. 3,2. Ini tidak kena ujungnya. 2, ini tuh masa 2, sih? Harus di charger dulu dong kalau 2, oh iya 2,2 ini teman-teman. Terus ininya kok nggak kena ya. 2,2. Wah, berarti ini agak drop nih. Saya udah tandain. Ini 2,2, taruh sini. Kita cas dulu. Nah, ini saya nekannya ke plastik, jadinya nggak total kena ya. Dan ini kabelnya belibet. Nah, ini 3,2 lebih. Masih bisa. Yang 2, itu harus di charger itu. Nah, ini 2, lebih lagi. Satu. Serius ini 1. Wah, ada yang 1 teman-teman. 1, waduh, ini bener-bener harus di charger. Parah. Saya dapat baterai, untung belum di paralelin ya. Jelek-jelek ini tumben nih dapat baterainya. Ini emang harus pakai perangkat lagi ya, biar jelas. Tiga 3,2. Kalau samping konten gini nih agak ribet. Saya fokusnya.
nomor 9. Wah, error 3 ini teman-teman. Ini saya lagi ngecas ya. Jadi ini saya menggunakan TP4056 chargernya nih. Nggak kelihatan ya, kecil ya. Coba di zoom, kelihatan ya. Ini dia chargernya teman-teman. Dan saya menggunakan life hack, menggunakan karet ya. Jadi plat nikel saya karet dan menggunakan jepitan buaya untuk chargernya teman-teman ya. Jadi ini life hack saya untuk ngecas mendadak ya. Dan untuk charger TP506 ini kan maksimalnya 4,2 ya. Jadi kita harus perhatikan jangan sampai lewat dari 3,2 ya. Apa 3,6 maksimal baterai LiFePO ya untuk chargernya. Ya teman-teman, ini dia life hack saya pakai chargernya, ngecasnya. Jadi untuk cover ini, tutup covernya saya sudah bobok ya tadi kan sebelumnya, dan saya sudah tambal ini pakai plat PVC ya yang 2 mili warna abu-abu ini. Jadi saya tutup, nanti saya lem plastik steel ya nih yang ada rapat-rapat renggang-renggang seperti ini ya. Jadi ini adalah penampakan cover yang sudah ditutup ya. Jadi ini aman lagi untuk baterainya. Jadi nanti baterai ini akan di atas ini. Jadi dia agak, cuma dia agak lebih kembung ya karena di sini dia minta volume ini nih, kotak atas ini dia agak mengecil ya, jadi nggak lurus sama ini bawah ini nih. Jadinya dia agak mengembung dikit ya. Nanti kita paksa aja teman-teman. Dan di sini saya sudah solder juga ini plat nikel. Nah ini dia teman-teman. Jadi saya ada trik baru untuk menyolder plat nikel ini tanpa spot welder ya, pakai solder biasa aja. Dan ini saya pakai solder yang 40 watt ya, merek Deco, masih bisa. Dan ini hasil solderannya teman-teman, kuat kan? Nah ini juga. Nah jadi triknya itu teman-teman, caranya kalau mau nyoldernya aman, nggak ribet, jadi teman-teman harus siapkan dulu ya plat nikelnya yang sudah diukur nih seperti ini nih. Nah ini saya pakai plat nikel 0,1 apa 0,2 ya, saya lupa aja. Jadi nanti ini ukuran ya seperti ini. Nah jadi kita ambil contoh yang kedua ini. Jadi ini agak bocel nih gara-gara kena lem. Tadi saya agak ngukur-ngukur buat retrofit ini nih teman-teman. Nih ada bekasnya tuh. Kena lem jadinya dia bocel, nggak apa-apa. Masih ada pelindungnya. Jadi ini teman-teman sudah diukur seperti ini. Nah teman-teman tuh harus itu ya, kita akan lipat, kita bikin lubang. Jadi kita bikin lubang di sini nih. 1-2 step sini. Jadi saya bikinnya begini teman-teman. Saya ambil ini, saya lipat. Nah, saya ambil lagi ini. Segini mungkin ya. Nah, samain. Saya lipat lagi. Nah, ini kan sudah lipat seperti ini teman-teman nih. Nah, kan ini udah kelihatan nih lipatan ini 2. Nah, teman-teman gini aja. Jadi kita bikin lubangnya caranya saya begini nih. Saya ini tandain dulu ya pakai tang gini. Nanti bikin lubangnya tuh kayak gunting, tandain dulu. Ini cara membolongi plat nikel versi saya. Nah, setelah itu pakai guntingnya agak bisa motong plat nikel ya nih. Jadinya guntingnya seperti ini teman-teman. Nah, guntingnya gini, sedikit aja pelan-pelan ya. Sampingnya lagi ini, kalau udah ada bekasnya kan tadi kita tandain pakai tang, pelan-pelan aja. Nah setelah itu kita ini nih. Nah, ini udah ada
bekasnya kan tuh. Nah, udah tinggal ambil tengahnya, puter-puter nih gini. Nah, ambil kan tuh, bolong kan. Nah, jadi kayak main kertas aja teman-teman. Bawa ke sini, satu lagi. Kita gunting dulu. Ada tandanya kan tuh. Jadi pakai tang tuh cuma buat nandain aja. Ini kurang kegunting ya. Saya buang tempat sampah dulu biar nggak tajam. Nah, jadi ini dibuka seperti ini jadinya tuh. Nah, ini saya kegedean nih teman-teman bikinnya. Apa? Situ ambil tang nih, kita apapun tangnya ya, rapiin aja. Nah, jadi kan ada kayak gini tuh. Ada lubang kan, kita bikin lubang. Dan saatnya kita ini teman-teman cocokin di sini. Nah, jangan lupa diamplas itu. Tips pertama tuh diamplas ya, supaya itu ada kebutuhan kewajiban ya, supaya nempel ya plat nikel dan soldernya. Kita amplas ya. Nah, caranya tuh, nah ini kan udah satu ya kita bikin. Lagi kita bikin nih, nanti skip ya, ini satu dulu kita coba ya, buat tempel atau tidaknya kita tandain buat yang pakai spidol misalkan ya, supaya buat ngamplas enak. Nah, meskipun nggak kelihatan juga nggak apa-apa, penting ada ancer-ancernya. Nah, tandain aja udah sep. Nah, itu adalah tanda yang perlu kita amplas. Kita amplasnya, saya ada mini drill amplas ya teman-teman. Ini dia nih. Nah, pakai satu aja nih biar aman, nggak kencang-kencang banget. Nah, gini aja teman-teman. Kita bikin lapak baru amplas gitu. Supaya ada soldernya tuh menyebar, nempel ya. Jadi kita ngilangin lapisan ini aja, lapisan plat dari baterainya. Nah, ini sudah diamplas, terlihat kan. Jadi kita udah punya ancer-ancer, nanti mau nempel di sini kan. Nah, ini platnya kita lempangin dulu nih biar enak. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, biar enak tuh di zoom lagi. Saya zoom. Nah, seperti itu. Lalu tipsnya tuh pakai ini lagi nih, solder pasta ya. Saya pakai solder pasta ini. Kita taruh satu dulu di sini nih. Sedikit aja secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Nah, setelah itu saya pakai solder ini nih. Ini tuh 40 watt ya tuh. Nah, 40 watt, kita pakai pasta dulu biar nggak ini, bersihin. Nah, jadi kita buat ini dulu teman-teman. Buat tempat dulu di sini. Satu dulu di kanan. Kita mau naruh di kanan dulu kan, ini ceritanya. Nah, sip, kita sudah basah-basahin.
Dan ini kita sudah tambahin lagi soldernya. Sip. Nah, kita taruh sini. Kita butuh tang buat ini ya, taruh ininya. Nah, baru kita tekan-tekan dulu sini. Kita solder, tekan-tekan biar dia banyak. Tambahin lagi soldernya biar puas. Sebenarnya udah banyak nih teman-teman solder. Secukupnya aja bisa nih. Saatnya satu lagi ya teman-teman, kita pasang ini. Tadi yang sudah pasang itu di mana? Nah, tadi ke gencet ini ya, kita tambahin lagi aja dikit lagi. Pasta solder ini. Sip. Nah, kita bersihin lagi. Tambahin lagi ini. Kita apa ya? Nah, gini aja lah. Kita bonyokin di sini. Kita asal naruh aja di sini biar ada. Kita nambahin lagi. Sip. Kita pakai ini. Pakai tang ya. Nah, setelah itu kita panasin. Nah, jangan lupa lagi tambahin lagi. Nah, ini sudah sudah kita solder ya teman-teman di platnya. Nah, kalau misalkan masih agak kurang terlihat soldernya, tambahin lagi, tak apa-apa. Panas ya. Tambahin lagi. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kita diemin dulu sebentar supaya merekat ya. Nah, setelah itu kita coba kayak nitang nih, tarik. Kuat tidak? Nah, perfect teman-teman, kuat kan? Nah, jadi gampang banget kan cara nyolder baterai pakai track ini teman-teman. Jadi kita bolongin dulu ininya, platnya, baru kasih diamplas, baru kasih pasta, langsung kasih solder. Nah, soldernya panas ya teman-teman, harusnya 40 watt juga udah cukup kok. Ini karena ininya berantakan ya. Soalnya saya sambil ngonten susah ngeliat ke kamera dan ini. Jadi fokus saya itu fokus ke sini, jadi kameranya terlupakan gitu. Nah, di kuat kan teman-teman. Gila. Ini hasilnya. Dan untuk atasnya sama juga teman-teman. Ikutin cara kita tadi. Nanti untuk ininya saya ini dulu ya. Ini karena kelamaan videonya. Saya melakukan hal yang sama. Yuk. Jadi seperti ini. Jadi saya sudah solder lagi seperti cara sebelumnya teman-teman. Yang sudah bolongin seperti tadi ya sebelumnya. Ini sudah solder dua-duanya. Dan ini yang atas juga. Mari kita cek kekuatannya. Nah, kuat kan teman-teman? Jadi tipsnya gitu aja, meskipun solder teman-teman 40 watt maksimal ya. Jadi kita memaksimalkan panasnya aja untuk kasih pasta ini ya. Setelah dibolongin, yang terpenting itu diamplas dulu teman-teman, supaya nempel ya. Jadi lapisan dari baterainya itu lepas karena amplas, lalu kasih pasta biar tambah cair ya.
timah soldernya saat panas dia menempel langsung. Jadi seperti ini teman-teman, saya udah jadi 2. Nanti kita lanjutin lagi untuk bikin rangkaian paralel ya. Jadi ini namanya rangkaian paralel ya teman-teman. Lalu nanti selanjutnya kita akan bikin setelah selesai rangkaian paralel ya, kita akan lanjutin untuk bikin rangkaian seri teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nanti kita sambung pakai plat lagi ini. Ya, tidak lupa saya lubangin lagi seperti sebelumnya ya. Nanti seperti ini, nanti kita rangkai seri. Jadi ini baterai yang sudah saya rangkai menjadi paralel ya teman-teman, dan seri juga sebagian. Jadi ini baterainya sudah saya bikin rangkaian paralel dan seri untuk 3 buah pasang paralel ini, dan ini sudah saya bikin 1 paralel juga. Jadi total ada 4 pasang paralel ya. Jadi ini baterai 1, baterai 2, baterai 3, baterai 4. Nah ini posisi baterai 4 di atas ini, gitu teman-teman. Dan untuk solderannya seperti ini teman-teman. Ini rangkaian seri ya untuk arah sininya. Untuk arah sini vertikalnya itu paralel, yang horizontal itu adalah seri, dan ini bawahnya lanjutannya untuk serinya. Nah, gitu teman-teman. Ini samping ini nanti buat naruh plat nikel lagi untuk sampai jadi minus ya, untuk minus dari sini nih, buat nanti plat di sini. Nanti kan posisi begini nih. Ini saya taruh sini pakai plat ini teman-teman. Nah, saya punya plat pakai baut. Jadi nanti pakai baut teman-teman, ini buat menghubungkan dari cover sama ininya pakai baut supaya gampang nanti untuk maintenance-nya. Tinggal copot baut aja, nggak usah solder gitu. Dan ini samping ini buat tempat ini teman-teman. Nah, buat tempat active balancer yang nanti saya taruh sini begini. Nah, jadi active balancer ini sudah dapat kabel teman-teman dan soketnya. Nah ini dia. Dan untuk lebih jelasnya ini udah ditandai nama-namanya teman-teman ya. Ini untuk B minus, B1, B2, B3, B4 ya berurutan. B minus itu berarti ini buat ground ya. Dan ini buat plusnya untuk kutub positif baterai 1, baterai 2, baterai 3, baterai 4. Jadi konsepnya sama aja kayak sebelumnya itu masang untuk passive balancer ya teman-teman. Ini cuma enaknya active balancer ini sudah dapat soketnya ya sama kabelnya. Jadi kita tidak perlu pusing untuk memikirkan kabel. Jadi nanti ini kita akan rakit dulu nih teman-teman passive balancer ya di sini. Nanti terakhir baterai 4-nya baru kita pasang ya. Nah ini dia di sini. Kita solder, dan saya juga ada trouble dikit nih. Jadi karena posisinya tuh karena ininya ada soldernya. Jadi dia agak naik sedikit ya tingginya. Jadi mentok teman-teman di sini. Jadi nggak bisa muat cover ya. Ini sudah saya demonstrasikan seperti ini. Jadi biar gampang kita miringin gini. Nah, masukin ya. Nah, ini udah masuk ya. Mungkin nanti passive balancer kejedot ini. Agak ruang bisa dikit. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti ini cover atasnya taruh sini. Nah, ini saya nanti keluar dari situ. Ini buat taruh sini, nanti baterai 4-nya ini. Nah, untuk positifnya di sini ya. Jadi nanti serinya ke sini gampang. Dan ini covernya saya sudah lem juga teman-teman. Pakai plastik steel ya. Dan saya sudah jadi seperti ini, dia malah nggak muat teman-teman. Jadi ini seperti ini tuh. Dia loss sedikit nih. Jadi gimana kelanjutannya nanti saya akan tambal aja pakai PVC lagi teman-teman samping-sampingnya. Nanti saya akan kolasiin mungkin ya biar dia kuat. Jadi agak naik 2 cm atau 1 cm ini teman-teman dari bentuk kotak semulanya. Mungkin nanti di motornya tuh tempat cover baterainya agak tinggi dikit kan, ada dudukan buat yang penguat untuk aki. Mungkin di situ agak dikasih ring atau dikasih bautnya agak panjangan dikit teman-teman ya. Jadi itu aja konsekuensinya, dia agak tinggi sedikit untuk cover akinya. Mungkin nanti saya akan maintenance lagi tuh buat perkabelan di tempat aki ya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Mungkin dia akan naik dikit dan akan tarik-tarik dikit kabelnya. Nah
mungkin agak naik sedikit seperti itu. Jadi konsepnya nanti seperti ini teman-teman. Agak lostnya jauh juga ya. Aduh, lucu banget ini sumpah. Saya lupa juga ini, nggak expect sama solderannya. Jadi dia agak tinggi gitu. Jadi memakan tempat ruang gitu. Jadinya ya gimana lagi ya. Karena ini demi 12 ampere, 12 Ah. Jadi saya mau bikin baterai 12 Ah ya, ini konsekuensi seperti ini. Karena tidak support sama cover aslinya, cuman kita akal-akalin aja. Yuk. Jadi ini kondisi baterai yang sudah dirakit ya, masuk ke casingnya. Jadi ini sudah ngepres, sangat ngepres ya teman-teman. Dan ini untuk kondisi untuk pas aktif balancernya sudah masuk ya di sini nih. Nah, ya jadi ngepres banget ini karena posisinya miring gitu baterainya, jadi nggak simetris ya. Jadi dia agak mengencangkan diri di casingnya. Jadi ini casingnya sudah dingin, dan ini adalah kutub nanti buat kabel negatif, dan ini masih rangkaian seri untuk ke baterai keempat nih teman-teman. Ini posisi seperti ini. Awas jangan sampai kena ini, nanti ada percikan-percikan cinta. Jadi seperti ini nanti konsepnya teman-teman. Kita udah pasang ya. Jadi ini agak lebih tinggi lagi teman-teman. Jadi karena kondisi dari itu ya, solderan baterainya itu jadi agak kesolder, jadi agak tinggi dikit ya. Jadi nanti kita fix bikin casing tambahan di sini sekitar 2 cm mungkin ya. Buat di atas ini buat nutupnya, jadi seperti ini nutupnya. Nah, jadi itu aja update. Jadi ini aja update teman-teman. Jadi saya akan solder ini ke sini. Jadi 4 baterai ya. Nah, ini masih belum tersambung 3 baterai, dan ini kita lanjutin lagi. Jadi ini nanti kita baut aja, taruh kabel di sini, taruh itu plat nikel lagi yang bolong, nanti kita baut pakai baut M4. Dan ini juga nanti yang plus ini saya bikin juga pakai plat nikel ya, nanti dibaut juga konsepnya. Yuk, jadi ini adalah kondisi aki ya yang sudah dirakit dan sudah masuk cover ya teman-teman. Jadi ini sudah jadi ya, 8 baterai atau 4 pasang paralel ya. 8 baterai yang sudah jadi 4 pasang yang sudah jadi seri, dan masing-masing sudah jadi in paralel ya, dua-dua. Jadi ada 4 paralel dan 4 paralel dan langsung dijadiin seri ya, 4 paralel itu. Jadi total ada 12 Ah teman-teman. Jadi ini kondisi untuk kondisi ini ya teman-teman. Mari kita tester di multitester ya, smart multitester ini nih, multimeter ya. Jadi ya ini saya bikin, yang sebelah kiri ini adalah negatifnya, yang sebelah ini positif ya teman-teman. Nah, itu sekarang ada di 13,4 ya teman-teman. Bisa dilihat 13,4 nih sebelah sini nih ya. Nah, jadi ini udah 12 Ah dan sudah 13,4 ya. Dan ini ya teman-teman, jadi ini kondisinya untuk cover casingnya teman-teman. Jadi ini kan nggak muat rencananya nih. Nah, jadi seperti ini teman-teman, lebih dari 2 cm. Nanti saya akan tutup dengan ini teman-teman. Ini adalah cover PVC dari, kalau teman-teman tahu untuk nutupin pagar kan ada nih cover-cover kayak gitu. Ini pakai ini saya. Ini tipis teman-teman, enak. Jadinya saya taruh nanti tutup seperti ini. Nanti dilem, nanti habis itu dilem lagi supaya rekat. Kenapa saya pakai ini? Supaya nanti bisa ngunci ini teman-teman, tipis. Nah, saya ngincar rencana begitu sih, nggak tahu ya ekspektasinya kalau udah jadi. Rencana kan kalau ekspektasi begini, realitanya nggak tahu ya. Nah, ini enak nih, pemilih ngunci di sini. Nah, maka itu kita coba dulu aja. Nanti kita lem pakai lem Korea di sini, lem super. Nah, begini tutupnya. Nanti setelah itu kita akan pasang ini teman-teman di kabel, masuk-masukin kabel ya. Nah, buat nanti kita baut yang di sini ini. Nah, buat negatif, dan ini buat positif di sini atas.
Nah, jadi seperti itu konsepnya teman-teman. Nanti kita sini kita solder pakai kabel ini nih, AVS 4 mm ya. Agak kaku nih, harusnya saya beli kabel AWG ya. Jadi kalau kabel AWG itu lebih itu aja apa namanya, yang lebih lentur. Kalau kabel AWG ya, AWG 10, AWG 8 ya, 9 ya. Jadi rencananya itu aja teman-teman. Mari kita rakit ya untuk baterai LiFePO 12Ah ini. Yuk. Jadi ini adalah hasil cover ya. Ya saya bikin cover ini tingginya 3 cm ya. Kita up 3 cm teman-teman. Semuanya ini ya. Dia agak tinggi lagi, nambah tinggi ya untuk cover akinya. Dan di sini juga saya sudah bikin ini ya, udah disolder juga untuk tempelannya. Nanti dibaut aja ini teman-teman. Saya pakai plat nikel, pakai baut ya ini untuk bautnya. Nanti kan di sini juga tipenya tipe baut ya, pakai plat nikel. Nanti saya baut pakai baut M4 ini. Nah, nanti kita baut di sini dan jadi lah aki gitu. Dan ini saya sudah safety ya, saya pakai isolasi kuning dan pakai ini juga apa tuh, pelindung juga plastik nih, plastik elektronik ya, buat secure aja dan tambah-tambah begini nih, cover begini teman-teman, untuk sebagian biar mereka nggak begitu deket banget nge-short ya. Saya mencegah nge-short aja, makanya saya tambah-tambahin seperti ini tuh, takut nge-short makanya saya bikin kayak seperti ini teman-teman. Nah, ini plus, itu bawahnya negatif. Nanti supaya dia aman ininya, nanti kita solasin aja. Kita solasi biar dia ketutup pas banget ya. Jadi ini cuma buat tiang-tiangan saja. Saya bikin ini buat rangka-rangkanya, nanti tutup full ya, nanti pakai solasi aja. Dan mari kita rakit akinya teman-teman untuk sampai jadi full aki ya. Jadi ini casingnya sudah saya tutupin ya dengan solasi hitam beserta ini nih bungkus buat pagar ya, PVC namanya. Nah, PVC bening, dan ini sudah saya lakban dengan solasi hitam ya, solasi kabel ini. Jadi saya benci banget sama solasi kabel ini, nanti lama-kelamaan ini akan menguap dan akan nempel ya, lemnya jadi jelek ya. Dan ini saya nggak ada lagi sih solasi yang buat yang besar gitu tipenya. Jadi ya ini sementara aja lah, biar kelihatan kece, kasih warna hitam gitu. Dan ini teman-teman untuk keseluruhannya jadinya tingginya tuh sekarang sekitar, tinggi keseluruhannya jadi 12 cm teman-teman. Bisa dilihat ini, jadi 12 cm ya keseluruhan buat tingginya. Naik 2 cm. Dan ini untuk dicek untuk kondisi akinya, kita pakai voltmeter juga. Nah, ada di 13,1 ya. Nah, kondisi akinya pakai voltmeter juga, dan kita tester pakai multimeter juga supaya testernya banyak gitu. 13,03 aja untuk tester. Nah, jadi ini sudah fix nyala ya teman-teman. Dan saatnya nanti kita rakit di motor ya, di Vario KZR atau Fatime. Jadi ini untuk kapasitas 12Ah ya, dari baterai LiFePO 32700 ya. Nah, ini memakai active balancer. Ya teman-teman, sama-sama aja kita masuk ke perakitan. Yuk. Jadi ini adalah Fatime atau Vario KZR yang saya mau pasang dengan aki lithium yang baru itu teman-teman. Aki level 0412Ah, ini dia teman-teman akinya. Ya. Dengan nambah upsize tinggi ya, 2 cm dari aki normalnya.
karena saya ngerakitnya ini 12 AH dengan 8 baterai LiFePO dengan rangkaian 4 paralel dan jadi 4 seri ya dari 8 ya. Nah, ini teman-teman, trouble saya itu mungkin ada di pengikat di sini ya, nih. Dia akan butuh baut yang panjang karena pengikatnya sebelumnya kan 2 cm ya, naik offset 2 cm, jadi butuh baut yang panjang untuk mengikat baterai ini teman-teman, begini. Yuk, mari sama-sama kita rakit baterai ini. Jadi ke cover aki itu nggak muat ya, karena ada ini teman-teman, kalau masih motornya Orion KZR ya, belum pernah otak-atik ganti aki sebelumnya. Ini dia teman-teman, ini ada karet nih. Nanti kita lepas nih karet-karet ini, karena covernya nggak muat ya. Covernya nggak muat, nanti kita ganti ya. Kita tarik aja nih karet-karet pelindungnya buat ke pelindung ke besinya, karena dimensi akinya casingnya gimana ya, katanya sama dengan tipe aki buat Vario KZR gitu, tipe dari Yuasa apa dari apa gitu. Dan karena ini ngepres banget, nanti saya akan copot dulu teman-teman karet-karet ini. Yo, jadi ini kondisi aki yang sudah dipasang ya di Fatima Vario KZR. Jadi yang karet yang saya sisa buang itu yang seperti ini diganti pakai, nah seperti ini ya. Saya ganti pakai double tip aja, 3M nih di situ tuh kelihatan. Ya. Buat ngeganjil kencangnya ini udah aman, kencang. Tapi cuma ada trouble dikit, cuma di buat ini ganti yang agak panjangan, jadi dia agak ngambang. Nah, ini nggak bisa dibaut kunciannya. Nah, nanti kita kasih kabel tis aja. Dan untungnya aja ini nyangkut di sini teman-teman, di ganjilan klakson nih. Nah, kok bisa dilihat nih. Nah, dia ngeganjil begini ke atas, jadi ya lumayan lah, biar kencang. Dan saatnya kita tester ya. Ini nih. Jadi saatnya kita nyalain lagi teman-teman kuncinya. Nah ini sudah nyala. Sep. Nah ini dia voltasenya yang sudah di fullin beban ya. Ini sudah masuk ke motor dan masuk ke modul-modul. Dia dapat 12,80 volt ya untuk beban yang sudah terkena beban, yang awal tadi 13,01 ya. Dan saatnya kita mulai starter teman-teman. Oh di 10 dia. Dan ini dia teman-teman untuk tester di aki LiFePO ya, 12 AH. Oke, udah kita rakit teman-teman. Jadi ini motor belum dinyalain sekitar sebulan setengah, hampir 2 bulan ya teman-teman. Maka itu aki konvensional merek Zeus itu langsung drop karena nggak dinyalain, padahal jangan nyalain segitu ya, sebulan 2 bulan doang ya. Harusnya bisa nyala, emang karena faktor umur aja. Akinya sudah 2 tahun ya, jadi sudah nggak kuat lagi. Dan ini saya langsung aja ganti ke aki LiFePO ya, aki lithium. Dan ini untuk kondisinya teman-teman yang belum pernah dipanasin, untuk RPM-nya kayak ngegerus ya tuh ya. Ini suhu ruangan mesin ya. Ini GPS-nya aktif, ini RPM-nya udah 2000. Kalau lihat di mode racing-nya, nah ini ya. RPM 2000. Ada di 13 volt. Nah, ini untuk notifikasi nggak ada. Navigasi ini sekarang untuk tanggalnya itu hari Senin tanggal 20 bulan 7 2026 545, masih akurat tanggalnya, padahal ini nggak dinyalain ya. Karena ini saya mau ke mode RTC. Nah aman. Nah ini untuk touring saya kemarin, bensinnya kemarin, oli, odometernya. Nah ini dia teman-teman, ternyata saya baru jalan 244 ya.
Oh, ya. Tadi ini ya, ini buat speedometernya, ini RPM-nya. Ini saya panasin dulu teman-teman untuk motornya karena belum dipanasin ya, udah berapa bulan. Dan ini untuk kondisi depan kokpitnya. Jadi tadi saya pasang modulnya nih, dia nih modul racing yang gede ini. Dan ini untuk kondisi kabelnya teman-teman, seperti itu. Wah. Jadi nanti kita update lagi teman-teman untuk tester lampunya ya. Oke teman-teman, update lagi. Jadi ini adalah kondisi Fatime ya, yang sudah dipasang dengan aki LiPo 4 atau aki lithium ya. Dan ini dia teman-teman, saatnya kita tester untuk kondisi nyala akinya. Dan ini dia tombolnya untuk nyalain, kita pakai. Kita nyalain dulu. Nah ini dia teman-teman, untuk voltase akinya yang sudah masuk ya, dipasang di motor ya. Jadi totalnya 13 lah teman-teman. Jadi saya ini rakit akinya memakai balancer, aktif balancer ya teman-teman. Jadi ini dia untuk kondisi voltase akinya ya. Kita 13 lah dapatnya. Saatnya kita ini teman-teman, untuk apa? Kita nyalain starter ya. Jadi kita nyalain starter. Nah, jadi ini ada di sekitar 10 volt ya saat idle starter ya. Dan untuk idle saat motor nyala, saat pengisian juga ini ada di 13,70 ya. Nah. Dan ini sekarang sudah normal lagi ya RPM-nya. Karena sebelumnya itu dia ngegedrung ya, kalau teman-teman lihat sekarang sudah di 1600 1700 ya. Yang dimana ini saya sudah reset ya ECU-nya, karena sebelumnya dia saat saya reset nih lampu milnya, saat saya colok di apa namanya itu ya, colokan merah buat resetnya, dia ada indikator 8 kali kedip ya. Berarti itu ada masalah di TPS ya katanya. Ini dia idle-nya di 1600, sudah sedang RPM-nya. Dan untuk voltasenya kita lihat tuh, aduh, saat lampu nyala ya, mana yang voltasenya, voltase. Nah, saat kita nyalain lampu ini, kita lihat voltasenya. Ini lampu senja ya, dia ada 13. Lebih baiknya kita matiin dulu aja motor ya. Matiin ya, standarin saja. Nah, ini teman-teman, voltase udah mati. Kita saatnya cari tester lampunya. Ini kita nyalain senja dulu. Ada di 12,9, kecil lah karena ini kan lampu hanya senja tuh saya pasang VVA sama COB ya, lampu COB shortnya. Dan ini saya nyalain bilet ya, ada di 12,39 ya. Nah, dan saya nyalain di 2 laser, jadi ada di 11,8 ya. Mantap. Nah, ini saya tester ya, nyala bilet nyala nih. Nah, sampai starter nih teman-teman. Nah, jadi dia naik nggak ya? Mantap. Nah, ini dia teman-teman, saya mau untuk kapasitas akinya ditambah ya, dari 6 Ah jadi 12 Ah. Jadi saat lampu bilet nyala di starter, dia nggak ngedrop banget ya teman-teman. Nah, ini dia maksudnya saya mau nambah kapasitas Ah-nya. Karena untuk kapasitas AH tuh bener-bener ya, buat apa namanya, penyaluran arusnya tuh lebih kuat aja ya, karena ada ampere gede akinya gitu. Jadi ini dia teman-teman untuk kondisi aki. Ini kita nyalain semua ya, bilet, lampu D2 laser. Nah, semua nyala. 12 hampir 12 ya. Yang sebelumnya itu drop banget ini kalau pakai aki Zeus ya, sekitar 11 hampir 10 kalau dua-duanya nyala. Apalagi belum pakai charger apa namanya,
aki casan juga nih, saya pasang charger di sini nih. Saya ngecas HP itu saya pernah sampai 10 teman-teman, gokil banget. 10 hampir 9 itu semua sedang nyala, lagi touring ya kondisinya. Wah itu benar-benar ekstrim banget ya teman-teman, semua nyala, ngecas juga, lampu bilet nyala, terus ya lampu D2 laser nggak nyala sih, cuma dia idle aja lagi jalan terus sambil ngecas, sampai bilet nyala itu sampai 10 hampir 11 tuh, turun naik gitu. Itu saya udah khawatir banget sama aki Zeus ya, aki kering. Jadi enaknya pakai aki Levo 4 atau lithium tuh ini teman-teman, lebih terjaga aja untuk kapasitas baterai itu nggak ngedrop. Ini jadi kondisi akinya yang sudah dipasang di motor. Jadi agak nambah ketinggian ya, sekitar 2 cm sampai 3 cm ini. 2 cm lah. Jadi yang dimana saatnya buat pengikat kencengnya ini tuh nggak ngikat banget yang atas ini. Nah untuk ini nggak ngikat terus nggak saya baut, yang bawah aja saya baut, saya tambahin baut M8 yang panjangnya 15 cm ya, baru yang gigit. Jadi supaya saya pasang ini tuh spying aja, supaya dia kuat aja biar nggak goyang ya. Nah, ini udah paten banget ya teman-teman untuk kondisi cover akinya yang sudah dimodifikasi ya. Nah, yang muat 8 baterai ya, 32700 ya. Nah, jadi ini dia teman-teman untuk kondisinya buat aki lithium yang sudah dimasukin ke tempat aki di depan ya, untuk variasi itu ya. Yuk teman-teman, sampai sini aja videonya teman-teman untuk perakitan baterai Vivo 4 ya, untuk Vario KZR atau Fatimi yang dimana sudah dirakit ya. Nah, untuk kapasitas akinya ada di 13, terus lagi idle-nya. Jadi ini aki ini pakai active balancer. Saya coba ya untuk kelangsungannya gimana ya, karena sebelumnya saya pakai passive balancer tuh aman-aman aja. Karena passive balancer saya pilih itu karena murah ya, karena worth it banget ya untuk tahu menang mending ya. Dan sekarang saya pakai active balancer ini nyoba dengan kapasitas saya tambahin jadi 12 Ah ya, jadi 8 baterai dengan masing-masing baterai 2 itu diparalelin dan 4 baterainya diseriin jadi 12 ya. Ya jadi 12 Ah kapasitas dan semua totalnya 13 volt ya, atau 12, lah. Oke teman-teman, kesimpulannya untuk pemasangan aki lithium ini untuk menjadi 12 Ah di Vario KZR itu di cover aki YT5 kalau nggak salah itu harus dimodifikasi lagi naik 2 cm ya, dan cover atasnya itu harus dicowak ya supaya baterai itu muat ya. Dan untuk perakitannya ya ini lumayan butuh kreativitas teman-teman ya, untuk yang pengen rakit baterai 12 Ah ya. Kalau misalkan hanya 6 Ah itu masih oke banget, masih ada slot kosong sedikit dan enggaknya itu enak gitu. Dan ini terlalu ngepres banget teman-teman, harus hati-hati banget, ekstra hati-hati karena takutnya kesenggol gitu untuk kutub positif dan kutub minusnya di akinya. Dan untuk kelanjutannya lagi, sampai berjumpa lagi di video pemasangan lampu mini laser ya di kolong tengah. Saya sudah beli mini lasernya, itu mini laser hibaan ya, nggak kepake, jadinya saya mau pakai di Vario KZR aja untuk penerangan tambahan ya, sekitar harganya 100 ribuan ya, itu sekitar 23 volt sampai 23 volt 28 sampai 30 watt ya untuk kapasitasnya. Nanti gimana lampu mini lasernya, yuk lanjut ke video berikutnya. Yuk sampai sini aja videonya untuk masalah aki lithium. Terima kasih.